Bagaimana jika dalam sebuah pertandingan bola salah satu tim menyerang wasit dengan membabi buta? Tapi dalam serangan ini anehnya panitia liga justru tak berikan sanksi apapun, apalagi mendiskualifikasi tim itu. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan resmi dan kecaman. Lalu pertandingan terus berjalan seolah tidak ada yang bersalah. Tapi ini bukan soal bola. Ini soal harga diri dan kedaulatan negeri. 3 prajurit terbaik kita pulang nama setelah diserang di zona konflik Lebanon. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya sibuk merangkai kata kutukan. Tantangan besar kini berada di pundak Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana sang jenderal merespons insiden berdarah ini tanpa mengorbankan strategi diplomasi bebas aktif Indonesia di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah? Saya Anand Surya, inilah Point of View Sindo News. Analogi pertandingan bola tadi adalah gambaran paling nyata dari apa yang terjadi pada pasukan Unifil kita saat ini. Ketiga prajurit Tentara Nasional Indonesia yang kita kirimkan hadir di Timur Tengah bukan sebagai kombatan atau pihak yang ikut berperang. Mereka berdiri di sana sebagai penjaga perdamaian yang secara mutlak dilindungi oleh hukum humanitar internasional serta Statuta Roma. Mereka adalah wasit internal yang dikirim atas amanat Undang-Undang Dasar 45 dan sedang menjalankan mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita baru saja menyaksikan sebuah tragedi kemanusiaan sekaligus tragedi diplomasi yang sangat memukul perasaan bangsa ini. Jenazah ketiga pahlawan kita yakni Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selain 3 prajurit yang gugur ini, kita juga sama sekali tidak boleh lupa bahwa ada 5 prajurit TNI lainnya yang luka-luka akibat serangan brutal yang sama. Ini bukanlah sekedar angka statistik, ini adalah nyawa anak-anak bangsa terbaik yang dikorbankan demi menjaga komitmen Indonesia di mata dunia. Tugas mereka sangat mulia, yakni mengamankan garis batas biru yang memisahkan Israel dan Lebanon. Namun, mereka justru dijadikan target serangan militer yang sangat mematikan. Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia tentu bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bahwa sejak tahun 1957, kontingen Garuda selalu berada di garis depan misi kemanusiaan. Mulai dari Mesir, Kongo, hingga kini di Lebanon. Tradisi panjang ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak pernah main-main dengan amanat konstitusinya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun, sangat disayangkan jika pengabdian lintas generasi tersebut pada hari ini justru tidak dihargai dan bahkan diinjak-injak oleh pihak yang sama sekali tidak menghormati aturan perang internasional. Ya, kita sama-sama tahu Presiden Prabowo Subianto telah secara langsung menemui keluarga para korban saat prosesi penghormatan kenegaraan. Negara telah memberikan kenaikan pangkat Anumerta sebagai bentuk penghargaan tertinggi, serta memastikan hak santunan penuh. Seperti yang dikonfirmasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, setiap keluarga korban akan menerima hak santunan sebesar 1,8 miliar rupiah dari negara. Langkah gerak cepat Presiden di dalam negeri ini memang patut ya kita apresiasi, tapi kita semua sangat tahu bahwa tidak ada nominal uang berapapun yang bisa menggantikan nyawa mereka. Santunan adalah kewajiban administratif, tetapi keadilan adalah kewajiban moral yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kita di panggung internasional. Di tengah duka ini, perhatian publik juga tertuju pada langkah strategis Presiden Prabowo di ranah diplomasi. Sebagai sosok berlatar belakang militer yang selalu lantang berbicara tentang kedaulatan negara, banyak pihak berharap Presiden Prabowo akan langsung memberikan reaksi keras pada hari pertama kejadian. Ya, namun
kita harus memahami ya, bahwa posisi Prabowo saat ini adalah seorang kepala negara yang harus mengkalibrasi tindakannya di atas papan catur geopolitik global yang sangat rapuh. Presiden tidak bisa gegabah karena masih ada ribuan prajurit kita di garis depan Lebanon yang keselamatannya bisa terancam jika ada salah langkah. Saat ini saja para prajurit kita masih terpaksa harus terus bertahan di dalam bunker perlindungan bawah tanah. Mereka tidak bisa menjalankan patroli rutin ataupun menyalurkan bantuan kemanusiaan akibat ancaman serangan udara yang terus-menerus terjadi. Namun demikian, harapan publik tetaplah besar agar kehati-hatian ini tidak diartikan sebagai kelemahan negara. Kita juga harus membedah alasan klasik yang digunakan oleh militer Israel yang kerap berlindung di balik alasan korban salah sasaran. Markas Unifil hingga kendaraan patroli mereka semuanya dilengkapi dengan logo PBB yang besar dan sangat mencolok dari kejauhan. Koordinat lokasi mereka juga sudah diberikan secara presisi kepada semua pihak termasuk kepada militer Israel. Jadi sangat tidak masuk akal jika itu sekedar disebut sebagai peluru nyasar. Itu adalah serangan yang disengaja atau kelalaian kriminal tingkat tinggi yang sepenuhnya mengabaikan nyawa pasukan penjaga perdamaian dunia. Hal ini telah menjadi sorotan panas dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB di New York. Terjadi adu argumen sengit antara Duta Besar Republik Indonesia yakni Umar Hadi dengan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon. Dalam sidang itu, Danny Danon mencoba membela diri ya dengan membangun narasi menyesatkan dan menuduh kelompok Hizbullah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kekacauan di zona tersebut. Namun, Duta Besar Umar Hadi dengan tegas membantah alibi tersebut. Umar Hadi menegaskan bahwa tragedi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan buah dari serangan militer Israel yang berulang dan secara sengaja mentargetkan pasukan perdamaian. Indonesia mengutuk keras tindakan tersebut sebagai kejahatan perang, serta menuntut agar PBB segera membentuk tim investigasi independen dan menyeret pelakunya ke pengadilan internasional. Bukannya mendengarkan dengan seksama, kamera internasional justru menangkap gelagat Danny Danon yang sibuk bermain telepon genggam dan terkesan meremehkan pernyataan tegas dari delegasi Indonesia tersebut. Sementara itu, PBB sebagai pemberi mandat hanya bisa mengeluarkan kata-kata kutukan keras yang sama sekali tidak berdampak apa-apa di lapangan tempur. Sistem hak veto di Dewan Keamanan PBB selama ini selalu menjadi benteng pelindung bagi negara tertentu dari segala macam sanksi internasional. Inilah yang membuat pihak penyerang merasa kebal hukum dan bebas melakukan tindakan apapun. PBB seolah menjadi macan ompong, sementara prajurit kita dibiarkan bersembunyi tanpa jaminan keamanan yang pasti dari pihak manapun. Inilah kemunafikan terbesar dalam tata dunia kita hari ini. Hukum hanya tajam kepada mereka yang lemah, tapi sangat tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan negara yang memiliki kekuatan lobi global. Secara hukum internasional, posisi negara kita sangatlah kuat. Dalam Konvensi Jenewa dan Statuta Roma telah diatur tegas bahwa menyerang personel misi penjaga perdamaian PBB adalah sebuah kejahatan perang yang tidak bisa ditoleransi. Jika dunia hanya membiarkan insiden ini berlalu begitu saja, maka ya tidak akan ada lagi negara yang mau mengirimkan pasukannya karena nyawa mereka dianggap tidak ada harganya di mata hukum internasional. Sindo News berpendapat, pemerintah Indonesia melalui kepemimpinan Presiden Prabowo tidak boleh berhenti hanya pada pemberian santunan di dalam negeri saja. Indonesia harus menggunakan seluruh kekuatan diplomasi multilateralnya untuk memaksa Majelis Umum PBB melakukan investigasi independen yang tidak bisa dibatalkan oleh hak veto dari negara manapun. Jika perlu, Indonesia bersama negara-negara penyumbang pasukan lainnya harus berani mengeluarkan ultimatum untuk mengevaluasi keberadaan pasukan kita di Lebanon sebagai protes keras jika PBB terus-menerus gagal memberikan jaminan keselamatan. Kita tidak boleh membiarkan prajurit kita menjadi umpan peluru di medan perang yang sama sekali tidak menghargai hukum kemanusiaan. Saatnya Indonesia berdiri di garis depan diplomasi global dan menyampaikan pesan yang jelas bahwa nyawa satu prajurit Tentara Nasional Indonesia
jauh lebih berharga dari semua basa-basi diplomasi internasional di atas bumi ini. Kita berduka untuk mereka yang gugur, tapi duka saja tidak cukup. Kita butuh keadilan yang nyata hari ini juga. Saya Anand Surya, sampai jumpa.